Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yosep Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Teman-teman sekalian, pada episode kali ini saya dengan Kang Abdul Rahman mau membahas masalah mindset seseorang terhadap cepatnya kesembuhan bagi kalian yang masih mengalami gejala atau kecemasan berlebih ya Kang Abdul ya. Nah, jadi ada pengaruhnya sangat berpengaruh sekali malah mindset seseorang itu. Jadi kita akan membahasnya, tapi sebelum dilanjutkan videonya, bagi kalian yang baru Belum datang, subscribe, subscribe mohon di-subscribe dulu. mohon di-subscribe dulu channelnya untuk membantu channel ini supaya terus berkembang dan bisa terus memberikan kepada kalian informasi-informasi tentang seputar inspirasi hidup sehat. Inspirasi hidup sehat. Nah, teman-teman, kita mulai aja pembahasannya. Yang pertama itu, Kang Abdul, saya mohon dijelaskan mindset seseorang pengaruhnya terhadap kecemasan berlebih, Kang Abdul. Untuk mindset sangat berpengaruh sekali Kang Yosep ketika ingin memperbaiki rasa cemas gitu. Nah, karena untuk rasa cemas untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu biasanya itu hadirnya itu karena memang selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Terutama tentang kematian Kang Yosep. Nah, itu jadi ketika ada sensasi sedikit kita itu berpikirnya itu wah ini jangan-jangan mendekati kematian, wah itu jangan-jangan mendekati kita mau pingsan dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, justru ketika pemikiran-pemikiran seperti itu malah tambah cemasnya itu akan semakin membesar. Ya. Nah, berbeda ketika berpikirnya seperti ini, ketika ada cemas hadir, kemudian berpikirnya tidak kemana-mana bahwa ini cuman sensasi saja, tidak menyebabkan kematian, nanti itu akan sedikit-sedikit berkurang dan kemudian akan lebih cepat hilangnya. Nah, itu teman-teman ya, dan kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa rasa cemas itu jangan heran ya kalau hadirnya itu akan sering nongol walaupun itu cuma colak-colek. Nah, gimana sih caranya supaya cemas itu tidak mudah hadir? Yang pertama, kalian tetap menjalankan pola pikir yang baik gitu teman-teman ya, karena ketika kalian tidak menjaga pola pikir yang baik itu justru kecemasan akan semakin hadir. Karena biasanya cemas itu hadir itu karena pola pikirnya yang tidak dijaga Kang Yosep. Ada perubahan sedikit di tubuh, kita langsung kontan ya, berpikirnya itu kemana-mana. Nah, itu makanya yang harus dibetulkan itu adalah yang pertama pemahaman, kemudian pola pikirnya yang harus dijaga, biar tidak melahirkan rasa cemas selalu gitu teman-teman ya, karena untuk perubahan di badan itu setiap hari kita alami pasti. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam, orang yang tidak terkena gangguan aslam juga perubahan tubuh itu pasti teralami dan itu bisa setiap detiknya, tergantung daripada gula darahnya gitu Kang Yosep. Itu sih sebetulnya. Nah, misalnya kayak gini Kang Abdul ya, seseorang itu mengalami kecemasan misalkan terhadap sesuatu, misalkan takut mau ya. Dan jika mereka itu mengantar terus pikirannya ke arah sana, berarti orang tersebut seolah-olah mempersulit keadaan ya. Betul, mempersulit diri. Jadi ketika ada cemas nih, memang rasa cemas itu ya sangat dahsyat sekali ya. Ketika mengalami rasa cemas, kemudian dibantu juga dengan pemikirannya itu selalu mengarang-arang, wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Justru itu akan mempersulit Kang Yosep. Gitu akan mempersulit keadaan kita, akan memperbesar rasa cemasnya. Jadi kita ini tambah gelisah, tambah was-was gitu. Nah, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, hal yang paling pertama dilakukan itu adalah pemahaman. Ini tidak akan menyebabkan apa-apa, karena memang tidak akan menyebabkan apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, mencoba menenangkan diri. Tenangkan diri, usahakan hati dan pikiran kita itu, termasuk badannya juga, itu harus rileks, serileks-rileksnya. Bantu dengan air minum hangat pelan-pelan. Nah, ketika kalian duduk rileks, nyantai, itu cemasnya itu beberapa menit kemudian itu akan berkurang Kang Yosep, akan berkurang dan kemudian tiba-tiba hilang aja, kembali nyaman lagi. Nah, itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis memang harus seperti itu Kang Yosep. Dan di sini juga sepertinya perlu ya Kang Abdul ya, mereka itu meneliti dari apa yang mereka cemaskan ya. Misalkan mereka itu takut udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalian juga harus bisa menjawab dari kecemasan kalian itu. Maksudnya apa? Apakah selama berbulan-bulan atau apalagi sampai bertahun-tahun kalian selalu takut tapi sampai saat ini belum juga kan? Belum juga. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, itu kalian harus memahaminya. Mungkin bagi kalian
yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak terlalu disadari ya Kang Abdul ya. Seperti itu. Tapi kami mengingatkan karena kami itu memang dalam alhamdulillah kondisi normal ya. Jadi kalian harus memverifikasi ulang, meninjau ulang apakah yang kalian takutkan itu sudah terjadi apa belum. Apalagi yang sudah bertahun-tahun ternyata tidak terjadi Kang ya, berarti itu hanya permainan pikiran saja. Betul. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau selalu berpikir tentang ketakutan, kematian gitu yang menimbulkan kecemasan itu, yang pertama itu harus bisa menyadari saja Kang Yosep. Sadari saja bahwa sampai detik ini juga kan masih bisa menghirup udara segar ya. Bisa menghirup udara segar, kemudian bisa bercanda-canda, kemudian masih bisa makan gitu teman-teman, walaupun ya kadang makannya itu nggak enak ya. Nah itu teman-teman ya. Nah harus bisa menyadari saja bahwa oh ternyata ini hanya permainan pikiran saja. Permainan pikiran dari mana? Dari mental yang sedang turun. Kenapa saya katakan dari mental yang turun? Karena orang takut, orang cemas, orang berpikirnya selalu kemana-mana itu karena mentalnya sedang turun. Orang mentalnya yang tidak pemberani itu selalu banyak mikir Kang Yosep. Jadi ketika kita nih, contoh misal kita mau menyeberang lewat jembatan, orang yang penakut itu pasti banyak mikir. Nanti ketika nyebrang, nanti saya terpleset, jatuh, kemudian hanyut dalam air, kemudian tidak ada yang menemukan, mati. Selalu diuraikan dengan panjang. Padahal kalau misalnya orangnya pemberani, itu kalau misalnya mau nyebrang lewat jembatan, dia nggak banyak mikir, paling juga lewat-lewat aja. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika selalu mengalami ketakutan, takut mati, takut apa-apa dan sebagainya, sadari saja bahwa mental kalian itu sedang terganggu. Nah berarti ketika sudah menjadi oh ternyata dari mental, ya sudah benahi saja mentalnya. Gimana caranya supaya mental ini menjadi tumbuh kembali, biar apa yang terjadi untuk tubuh kita itu kita tidak mengalami ketakutan. Nah itu Kang Yosep itu karena dari pikiran yang bagus itu, hal yang positif yang dipikirkannya itu akan menimbulkan imun tubuh yang kuat yang betul Kang Yosep. Nah sekarang Abdul kembali ke mindset ya, bagaimana mungkin mereka itu saat ini susah juga ya untuk mengalihkan perhatian mereka itu. Nah bagaimana cara merubah mindset mereka itu dalam keadaan seperti ini supaya ke arah yang positif gitu Kang Abdul ya? Betul Kang Yosep, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk saya dulu gitu. Jadi saat terkena gangguan asam lambung nih, kemudian ketika memahami oh ternyata ini mindset yang harus dibetulkan, mindset ini harus dibenahi gitu. Tetap aja Kang Yosep ketika sudah memahami juga pada prakteknya itu memang agak sulit gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita memahami ternyata ketika ada sensasi ya kacau semuanya gitu teman-teman ya. Nah tetapi itu nggak usah khawatir teman-teman ya, itu bisa kita bisa diperbaiki dengan cara seperti apa, dengan cara sering membiasakan diri saja, latihan itu ya, latihan saja. Jadi ketika ada sensasi hadir kemudian ada cemas, secepat mungkin kalian itu harus merespon pikirannya merespon pikirannya itu wah ini cuma permainan pikiran saja, dilawan saja seperti itu, tanamkan dalam pemikiran kalian, kemudian tanamkan juga dalam hati kalian, katakan juga dalam hati kalian ya bahwa ini cuma sensasi saja, permainan pikiran saja. Lakukan itu setiap cemas hadir, kemudian ketika datang cemas tanamkan juga seperti itu gitu Kang Yosep. Nanti ketika cemas datang itu kita mulai terbiasa dan cemasnya itu tanpa disadari nanti dari mulai temponya, dari mulai kapasitasnya nanti berkurang dengan sedikit-sedikit, lambat laun nanti hilang aja itu. Nah kemudian yang keduanya buat menopang biar pemikiran itu tidak hadir ya, pemikiran-pemikiran tentang negatif, karena cemas itu rata-rata dari pemikiran yang hadir dulu gitu Kang Yosep. Nah bantu saja dengan sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, biar pemikiran-pemikiran yang negatif itu terlupakan, karena memang pada dasarnya ketika kita merasa cemas itu pemikirannya itu selalu kemana-mana Kang Yosep. Nah makanya dibantu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan biar selalu terlupakan tentang penyakit, terlupakan tentang sensasi gitu. Jadi untuk yang menyenangkan itu beragam sekali caranya dan mudah gitu sebetulnya teman-teman ya. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja sih sebetulnya. Nah itu Kang Yosep ya gitu. Minimalnya pada saat sekarang kalian masih sensasinya itu berjubel ya, masih berlebih gitu, masih berlebih. Minimalnya dengan ada aktivitas di luar itu yang membuat kalian bahagia itu ya,
sedikitnya agak terlupakan kan Kang Abdul ya. Jadi tidak terlalu 100% konsentrasi ke arah yang selalu dipikirkan. Betul, karena untuk orang-orang yang terkena aslam itu biasanya setiap harinya itu konsentrasinya itu ke arah-arah penyakit, ke arah sensasi, ke arah penderitaan kehidupan yang sedang dialami. Nah itu Kang Yosep, nah makanya butuh pengalihan biar kita itu tidak terlalu konsentrasi ke hal-hal negatif. Itu Kang Yosep. Jadi gunakanlah mulai dari sekarang itu pemikirannya itu ke hal-hal yang positif, melakukan kesenangan, melakukan kebahagiaan, apapun itu caranya. Nanti lambat laun terlatih ya pemikiran-pemikiran seperti itu, nanti konsentrasinya itu mulai buyar tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, dan mulai fokus juga ke hal-hal yang menyenangkan. Nah itu Kang Yosep. Nah sekarang Abdul kan mereka itu banyak curhat ya kalau di media sosial juga, bahwa yang mereka alami itu apalagi yang anxiety-nya belum hilang, kecemasan berlebihnya, tapi fisiknya itu udah sembuh Kang Bro ya. Cuman kecemasan berlebihnya aja. Nah, keluarga itu kadang-kadang selalu mencemoohkan, menyepelekan bahwa mereka itu tidak seperti yang sakit katanya ya. Nah, saya itu ingin memberikan sedikit motivasi kepada mereka supaya mereka itu bisa menyikapi hal seperti itu. Betul. Jadi ini untuk pendampingnya atau si penderitanya? Buat si penderitanya Kang Bro. Buat si penderitanya belajar masa bodoh saja. Sebetulnya ringan sebetulnya. Jadi ketika kalian nanti mengeluh terhadap orang lain, wah nanti kan dianggapnya lebay loh, nanti sakit hati kan gitu. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu, tip dari saya itu jangan pernah mengeluh sama orang lain yang belum pernah mengalami, teman-teman ya, karena nanti itu kalian itu akan dianggap aneh ya, akan dianggap aneh. Wah, dan orang seperti ini nih, padahal yang kita rasakan itu subhanallah ya. Nah itu teman-teman, makanya jangan pernah mengeluh terhadap orang yang belum pernah mengalami, teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah fokus itu di kesehatan kalian, di kesehatan kalian teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah terlanjur nih bilang sama orang lain, kemudian kalian dapat cemoohan juga atau misalnya dianggap lebay juga, belajar masa bodoh saja teman-teman ya, karena dia wajar ya. Kalian itu harus menganggap wajar orang lain mencemoohkan kita itu, ya harus dianggap wajar. Kenapa? Karena mereka belum pernah mengalami. Gitu. Nah makanya ketika orang belum pernah mengalami, ya jujur ya, gangguan ini akan terasa seperti bohong-bohongan teman-teman. Karena kalau dilihat dari fisik kita nyaman, ketika kita jalan kita normal gitu, padahal yang kita rasakan itu sangat besar. Nah itu Kang Yosep itu. Nah daripada kalian itu makan hati sendiri nantinya, lebih baik kalian jangan terlalu banyak curhat kalau memang orang tersebut tidak akan merespon dengan positif. Betul. Nah, dan mendingan juga kalian itu lebih fokus ke solusi aja ya. Supaya supaya timbul semangat, percaya diri yang tinggi, otomatis sembuh juga akan semakin mendekat ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa memulai dari sekarang itu belajar masa bodoh tentang hal apapun gitu teman-teman. Yang penting kalian itu fokus di 3P-nya, pola makannya tetap dijaga, nggak peduli dengan apapun. Yang penting kita makan. Karena apa? Karena pada dasarnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik. Nah itu teman-teman, jadi fokus di makan, nggak peduli dengan orang lain. Yang keduanya, pola hidupnya dijaga, istirahat yang baik dan benar gitu teman-teman. Jadi ketika ada tamu nih malam-malam jam 11 malam datang tamu, nggak usah peduli siapapun itu tamu teman-teman, ini waktunya jam tidur, tolak saja teman-teman. Kalaupun misalnya orang tersebut bilang, wah ini orang sombong amat, nggak peduli teman-teman, belajar masa bodoh saja karena kita mau fokus di kesehatan. Nah itu teman-teman, jadi usahakan tidur di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam. Itu yang keduanya ya, di pola hidupnya. Kemudian di pola pikirnya, jangan terlalu ambil masalah gitu teman-teman. Jadi ketika ada masalah sedikit, kita nggak usah pikirkan teman-teman, nggak peduli dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain juga bilang, wah ini sombong nih, orang tersebut misalkan nggak mau ikut campur, nggak mau bantuin, nggak peduli teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu harus menghindari permasalahan-permasalahannya. Intinya yang ada beban pikirannya. Jadi ketika ada beban pikiran sebaiknya dilepaskan saja teman-teman, walaupun misalnya itu masalahnya itu harus harus dipikirkan gitu. Kang Yosep nggak peduli teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Yang penting gimana caranya sekarang 3P-nya dijaga, kemudian hati dan pikirannya senang, terhindar dari beban pikiran gitu teman-teman ya. Nah itu Kang Yosep. Dan juga termasuk jangan kepo sama urusan orang lain ya. Betul gitu, apalagi mencari-cari tentang penyakit Kang Yosep. Karena memang jiwa penasarannya sangat besar nih buat orang-orang yang terkena aslam. Jadi ketika ada sensasi sedikit langsung googling ya, tanda-tanda ini. Nah itu membuat stres. Nah itu Kang Yosep. Jadi makanya belajar masa bodoh dari mulai sekarang. Tapi Pak, misalkan pertanyaannya dirubah ya,
Tapi Pak sekarang nih saya takut nih merasakan sensasi ini, takutnya menjadi kematian. Nah itu ada mental yang belum normal, kemudian wajar ya karena kepo juga, dan kemudian belum bisa memahami bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya teman-teman, karena memang tidak berbahaya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan terlalu jauh sih sebetulnya ya. Kalaupun misalnya kalian ada ketakutan, sadari saja itu mentalnya sedang terganggu. Toh sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, tetapi kalau misalnya kalian mengalami kepo juga, googling ini, nah tanpa disadari itu mentalnya sudah kena gitu Kang Yosef. Nah gini Kang Abdul ya, yang ininya itu yang ketiganya itu solusi juga ini sebetulnya Kang Abdul ya, karena segala sesuatu yang digotong royongkan atau dikerjakan gotong royong itu akan memperingan ya, memperingan masalah tersebut selesai. Ini bagi pihak keluarga nih yang punya keluhan anggota keluarganya itu ada yang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nih kita kasih saran Kang Bro ya supaya bisa membantu mereka maksudnya. Nah untuk orang-orang atau misalkan para pendamping nih, para pendamping gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jadi ketika kalian nih mendapatkan keluarga yang terkena gangguan asam, jangan pernah disepelekan gitu ya. Jadi ketika ada kelayangan, misalnya mengeluh sama keluarga, waduh ini nih kenapa nih kelayangan, jangan pernah disepelekan, karena kelayangan yang orang normal rasakan berbeda dengan kelayangan yang orang yang sedang terkena gangguan asam. Jadi kelayangannya itu bisa beribu-ribu kali lipat. Kemudian ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketika mengalami kesedihan itu sedih banget gitu kan. Ketika ingin marah banget, jadi emosinya nggak stabil. Nah itu, nah makanya orang-orang yang belum pernah terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika menghadapi hal orang yang seperti itu, nggak usah heran teman-teman ya, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kadang emosinya itu tidak stabil. Ketika merasa sedih, sedihnya itu bisa beribu-ribu kali lipat. Sangat sensitif sekali ya. Ketika ingin marah, marahnya itu bisa beribu-ribu kali lipat. Kemudian ketika merasa bahagia, justru bahagianya juga sangat beribu-ribu kali lipat, tetapi untuk kebahagiaan itu agak jarang biasanya untuk orang-orang yang terkena asam. Tetapi ketika ada kebahagiaan, subhanallah ya, itu bahagianya itu sangat bahagia sekali, dan biasanya rasa kebahagiaan itu didapatnya itu ketika ada rasa nyaman nih, aduh alhamdulillah nih sekarang nyaman nih. Nah itu merupakan kebahagiaan yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang atau misalkan yang belum terkena gangguan asam, atau misalkan buat para pendamping, tolonglah kalau misalkan dapat keluarga yang seperti itu, jangan pernah disepelekan, tanggapi saja, karena yang mereka rasakan itu adalah benar adanya gitu Kang Yosef. Jadi ketika mengeluh, tanggapi saja, kemudian kasih support saja. Nah kalau misalkan kalian tidak bisa menanganinya, tidak bisa membantunya, sebaiknya ditanyakan saja apa keluhannya. Sekarang kelayangan nih rasanya misalnya begini-begini. Nah sekarang cara membantu saya itu gimana supaya kelayangan Anda itu agak berkurang. Nggak tahu nih, cari dong solusinya, carilah informasi yang baik dan benar gitu teman-teman. Nah makanya bagi keluarga pendamping juga, kalau seandainya ingin memahami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis agar bisa membantu keluhan keluarganya itu yang terkena gitu Kang Yosef, itu bisa ditonton channel-channel seperti ini Kang Yosef, biar bisa memahami. Kalau misalnya ada keluarga ada kelayangan nih, cari di informasi yang benar gitu ya, kelayangan penyebabnya apa nih, kemudian cara menanganinya apa. Nah itu Kang Yosef, tangani saja itu. Udah kemudian sampaikan juga kepada orang yang terkenanya, nih ternyata solusinya begini nih, coba dong lakukan. Jadi kan ada tanggapan ya, berbeda dengan orang yang para pendamping yang tidak menganggap, aduh nih kelayangan nih, wah nggak apa-apa lu, nanti juga baik-baik saja. Memang betul, itu tidak akan apa-apa, baik-baik saja, tetapi ada perasaan yang kena Kang Yosef. Gitu. Jadi ketika ada perasaan yang kena itu, nanti orang yang terkena gangguan asam itu akan merasa terkucilkan. Dan ketika terkucilkan, nanti pemikiran-pemikirannya itu bisa melebar kemana-mana. Mentalnya tambah ngedon. Ngedon. Nanti, wah ini jangan-jangan saya udah dikucilkan oleh keluarga nih, tambah menderita lagi, tambah murung lagi, nanti perbaikannya itu akan melambat. Nah itu Kang Yosef. Dan jika ada anggota keluarga yang mengalami hal tersebut, teman-teman, jangan dikira itu tidak mempengaruhi kepada yang sedang sehat ya Kang Abdul ya. Betul. Itu otomatis mengganggu, pasti itu mengganggu, karena itu memang lingkungan kalian. Jadi lebih baik kita saling membantu untuk supaya semuanya menjadi sehat. Jadi segala sesuatu dalam aktivitas sehari-hari itu bisa dijalankan dengan normal ya Kang Abdul ya. Nah itulah teman-teman video pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua. Amin. Dan juga menjadi solusi bagi kalian semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.